Ya, selamat datang di channel Dere Production. Hari ini kita akan belajar tentang dasar desain grafis ya. Atau biasanya kalau di kelas 11, ini mata pelajarannya adalah desain grafis percetakan. Pada kelas 10, dasar desain grafis. Nah, untuk materi yang pertama awal sekali, di sini kita akan menjelaskan ya atau kita akan belajar tentang konsep dasar desain dulu. Sebenarnya di kelas 10 sudah disinggung ya untuk materi ini, namun di kelas 2 ini kita harus review kembali karena nanti pada saat praktek ya, pada saat praktikum, konsep dasar desain ini tetap harus diterapkan dalam desain kalian. Jadi di sini sifatnya kita mengulang kembali ya tentang apa itu sebuah konsep dasar dalam desain grafis. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang nirmana. Mungkin nirmana ini adalah istilah yang biasa kalian dengarkan, khususnya untuk yang jurusan multimedia ya. Nah, kita lanjut. Pengertian dari nirmana ya. Nirmana adalah tata unsur rupa seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur yang mana dia menjadi satu kesatuan yang tampak indah atau memberikan dampak yang diharapkan. Nah, kata nirmana sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu nir yang berarti tanpa atau tidak, dan mana yang berarti bentuk, arti, atau makna. Jadi nirmana itu adalah suatu yang awalnya tidak memiliki bentuk atau makna dan dapat diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan asas dan asas atau prinsipnya. Nanti kita akan belajar apa itu unsurnya dan apa itu prinsipnya ya. Kita lanjut. Nirmana juga dapat memiliki arti hasil imajinasi dalam bentuk dua atau tiga dimensi yang mempunyai nilai keindahan. Jadi objek-objek atau dalam bentuk gambar dua dimensi dan tiga dimensi ya, itu juga bisa dikatakan adalah sebuah karya nirmana. Nah, sementara tata cara penyusunan berbagai unsur rupa sendiri adalah prinsip merancangnya. Jadi nanti ada unsur-unsurnya ya, yang mana unsur-unsur tersebut akan kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah karya nirmana dengan menerapkan prinsip dalam nirmana. Nah, namun tata cara dan unsur tersebut dikemas melalui hierarki yang lebih teratur, mendetail, menjadi nirmana dwimatra untuk karya dua dimensi dan nirmana trimatra untuk karya rupa tiga dimensi. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang dwimatra dan trimatra. Oke, teori ini biasanya dihadirkan, ya nirmana ini biasanya dihadirkan dalam pembelajaran yang berbentuk praktikum. Karena desainer atau seniman adalah seorang praktisi. Nah, nirmana ini bertujuan untuk melatih kemampuan kita yang mana nanti kita gunakan untuk menyusun berbagai unsur seni menjadi kesatuan yang indah atau sesuai dengan maksud dan tujuan dari pencipta karya, yaitu kita sendiri nantinya. Nah, namun teori ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis ilmiah untuk keperluan penelitian ilmiah atau kritik seni. Nah, jenis-jenis nirmana sendiri tadi sudah disinggung ya di awal. Ada yang pertama yaitu nirmana dwimatra. Nah, pengertian dari dwimatra ini disebut juga dengan dua dimensi ya atau 2D adalah panjang dan lebar dalam suatu bidang atau papar ya yang bentuknya datar, tidak memiliki kedalaman atau ketebalan. Nah, dalam bidang tersebut akan terdapat kesan ruang, volume, dimensi yang bersifat optis atau khayali dan ilusif. Kemudian dia juga mengandung unsur kedalaman, tidak teraba namun terasa oleh mata. Nah, cara pandang dua dimensi adalah satu arah, yaitu dari muka atau depan, bukan mukanya kita ya, maksudnya dari tampak depan seperti itu maksudnya. Nah, ini adalah contoh dari nirmana dwimatranya ya. Kemudian yang kedua ada nirmana trimatra. Nah, pengertian dari trimatra atau tiga dimensi adalah apa yang ada di sekeliling kita itu bersifat tiga dimensi. Tidak saja memiliki panjang lebar, tadi kalau yang dwi
Bimatra kan hanya panjang lebar aja ya. Tetapi ini dia memiliki yang namanya ruang, kemudian massa, volume, raut, warna, dan bentuk. Ya. Nah, cara pandang 3 dimensi dilakukan dari berbagai arah, bisa dari tegak atas bawah, lintang kiri kanan, dan sudut depan belakang. Nah, ini adalah contoh karya dari Nirmana Trimatra. Jadi seperti ini contohnya, ya. Sebenarnya tugas kalian nanti dalam materi Nirmana ini kalian buat seperti ini sebenarnya nantinya, ya. Tapi di masa pandemi ini nanti kita akan menyelesaikan praktikumnya ya. Nah, kemudian ada namanya unsur atau elemen nirmana dalam desain grafis ya. Nah, nirmana terdiri dari beberapa unsur yang dapat diolah menjadi satu kesatuan yang indah atau sesuai dengan dampak yang diinginkan ketika kita melakukan proses perancangan. Nah, sebetulnya sulit ya untuk melihat berbagai unsur tersebut secara terpisah pada desain atau karya yang nyata. Karena unsur tersebut dia bersifatnya abstrak ya, sebelum disatukan sehingga membentuk karya atau desain. Jadi dia kalau dipisah-pisahin itu sesuatu yang aneh sebenarnya ya. Misalkan titik, ya itu apa sih? Tapi nanti kalau udah disatu-satukan dia akan membentuk sebuah karya desain yang kita bisa tahu itu apa. Nah, namun dengan mengerti dan melihat unsur secara terpisah dari kesatuan, tadi yang saya katakan, akan membuat kita lebih memahami praktik penerapan prinsip atau asas-asasnya. Berikut ini adalah beberapa unsur ya dalam nirmana. Yang pertama ada titik ya, ada garis, ada bidang, ada gempal atau volume, ada ruang, gelap terang ya atau value, kemudian ada tekstur atau barik, kemudian ada warna. Nah, nanti ini semua akan saya jelasin secara detail di video yang berikutnya ya. Kemudian ada asas prinsip nirmana ya. Yang asas prinsip, jadi kalau yang tadi adalah unsur, kalau yang ini adalah prinsip atau biasa disebut dengan asas nirmana. Yang pertama adalah ada keseimbangan, ada kesatuan ya, keselarasan atau harmoni. Kemudian ada penekanan atau emphasis ya, ada irama atau ritme ya, ada proporsi, kemudian kontras, ada kesederhanaan, kemudian ada kejelasan atau clarity. Nah, nanti ini juga akan dijelaskan secara detail di video berikutnya ya, secara terpisah. Oke, mungkin itu aja konsep pengantar dasar nirmana. Nah, untuk berikutnya ini akan kita jelaskan kembali ya nanti, yaitu tentang unsur-unsur dalam desain grafis. Namun, saya akan memisahkan videonya biar nanti tidak terlalu panjang. Jadi nanti ini kita akan menjadi 3 video. Oke? Silakan nanti klik di video yang kedua ya.